Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia. Semoga yang sedang sakit para diberi kesembuhan, menjadi semua sehat untuk bekal beribadah dan tambah sehat agar yang lain-lain kegiatannya barokah. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa yang budiman, seorang muslim yang beriman diharapkan untuk banyak berzikir. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzukuru wa dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Nah, diperintah untuk berzikir dan bertasbih. Ada sahabat dasar hadis yang riwayat Muslim, Abu Dzar berkata, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya, ada seseorang yang bertanya, ya ini saya baca maknanya saja ya. Zikir apa yang paling utama? Selaras dengan seorang mukmin, seorang Islam yang mukmin diminta untuk berzikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru wa dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikir apakah yang paling utama? Beliau menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, zikir yang dipilihkan Allah untuk para malaikat dan para hambanya, Subhanallahi wa bihamdihi. Nah, ini dipahami dulu. Ya. Dua kalimat, dua kata, Subhanallah, Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Itu cara bacanya saja. Ya, Subhanallah wa bihamdihi atau Subhanallahi wa bihamdihi, cara membaca. Yang artinya itu Maha Suci Allah dan Maha Terpuji. Nah, itu yang menjadi zikir yang utama. Singkat. Subhanallah bihamdi, Subhanallah wa bihamdi.
atau subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi sebagai suatu zikir. Ya tentu yang namanya hadis Rasulullah bersabda di satu tempat, kemungkinan di tempat lain, orang mencatat, mendengarkan, ada juga hadis yang riwayat Bukhari dan Muslim dari Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin huttat khotoyahu wa ingkanat misla zabatil bahar." Siapa yang mengucap subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali, maka dihapuskan segala kesalahan dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Ya istilah dosa sebanyak buih di lautan itu dosa yang banyak sekali. Diampuni dengan mengucap subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Kalau ada orang yang suka bertanya ini ya jangan seperti itu sebenarnya. Mengapa harus 100? Ya Rasulullah nanti kau 100 kali ya sudah. Rasulullah bersabda 100 kali, Rasulullah menyukai ya, 100 kali. Wallahu alam. Ini kan ada juga itu. Setiap hari Rasulullah istighfar dan taubat 70 kali minimal. Kenapa 70 kali? Ya Rasulullah bersabda begitu. Dan di hadis yang lain, Rasulullah istighfar dan taubat tiap hari 100 kali. Nah, mengapa 100 kali? Ya, wallahu alam. Siapa yang mengucap subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Mangkola subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata maratin. Tiap hari. Hutot khotoyahu wa ingkanat misla zabatil bahar. Dihapus segala kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Dosanya banyak sekali dihapus. Diampuni. Nah, tentu juga ada juga hadis yang menjelaskan kalimatnya adalah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, lihat seperti itu. Ada ya, tinggal kita itu mau membaca yang mana. Nah, adanya banyak hadis ya. Karena ini juga didukung sebuah hadis. Hadis ini ada di riwayat Bukhari juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat dalam timbangan amalnya dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala pujian untuknya,
Maha suci Allah yang maha mulia. Nah, dua kalimat itu. Jadi hadis itu beberapa. Jadi tinggal mau pilih yang mana. Mau membacanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, 100 kali ya, tentu baik. Kan ada juga hadis yang kalau dibaca 100 kali subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah tambah ya astagfirullah maka akan dicukupkan dalam kehidupannya. Juga ada yang dari Abu Hurairah juga, riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Wah, yang terkena sinar matahari banyak sekali. Jadi ini mengisyaratkan membaca satu kalimat itu pahalanya besar. Ya tentu di dunia ila yaumil akhirah, apalagi di akhirat. Harta benda yang sudah tidak bisa untuk menebusnya, yang manfaat daripada membaca itu pahalanya itu lebih dicintai oleh Rasulullah. Ya, lebih dicintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Membacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sering sebagai ujian ya jadi pahalanya banyak juga yang seirama ya hadis dari Abdullah bin Amr Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidaklah seseorang di muka bumi ini mengucapkan La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah melainkan dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Kata sebanyak buih di lautan itu dosa yang sangat banyak akan dihapuskan. Dengan membaca La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Tentu ada bacaan-bacaan yang lain seperti setelah subuh itu membaca Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati itu juga pahalanya banyak sekali. Ya lebih banyak daripada orang yang berzikir terus-menerus dengan zikir yang lain sampai waktu duha. Mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dicek lagi, ditanyakan para kiai, para ulama yang lebih banyak ilmunya, yang arif billah, yang soleh atau yang solihah, yang berakhlak mulia supaya ilmu dan apa yang kita lakukan lebih bermanfaat. Allahumma amin, lebih berbarokah. Kalau ada salah saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.